Menghadap Tuan. Benar, Tuan. Kami dikurung di penjara Zenhun. Iya? Kalau bukan karena ada bocah manja yang kebetulan masuk, kami mungkin tidak akan bisa kembali. Kamu mencariku. Sudah siap mati. Yang lain, serang untukku. Baik. Ah, ah, Sepertinya aku telah meremehkanmu. Cepatlah sedikit, aku buru-buru mau pulang untuk mandi. Aku Yerulong. Datang dan ambil mayatnya. Kau datang? Bung. Longjiu, kenapa kamu juga ada di sini? misi kamu kali ini berhasil dengan baik. Tuan Muda Yu memutuskan untuk memberimu promosi istimewa sebagai Dewa Perang Beijing. Bukankah ini kabar baik? Kenapa kulihat kamu sepertinya tidak terlalu senang? Biar Pak Mo yang jelaskan padamu. Menurut rencana awal, besok adalah upacara penganugerahan gelar Dewa Perang untuk Anda. Tapi, kami menerima sebuah kabar. Keluarga Jiang dalam masalah. Masalah apa? Ada apa dengan Xiao Er? Kamu tenang dulu. 22 nyawa keluarga Jiang musnah dilalap api. Mengakhiri semua kemuliaan dan aib mereka. Paman. Aku mau kembali ke Jiangcheng. Makanan sudah disiapkan untukmu. Tinggal di mana saja juga bisa. Kok, tapi situasi perang di Beijing sekarang sedang genting. Tidak berani masuk sembarangan. Aku hanya bisa membiarkan Long Jiu pergi bersamamu dulu. Terakhir. Terakhir apa? Cepat katakan. Aku sama sekali tidak mengerti soal, bos, itu. Dia itu penipu. Tuan Muda Bebe, Anda mau memukulku. Mau apa? Aku ini sekretarisnya Tuan Besar Beiji. Kamu yakin? Takutnya kamu lupa kalau kamu itu, kesayangan, Tuan Gubernur. Masa cuma bisa dilihat tapi tidak bisa dicicipi? Siapa di antara kalian yang bisa membuat Tuan Muda ini senang? Aku saja, aku saja. Aku bisa banyak hal, loh. Dasar budak-budak menjijikan, pergi. Pengawal, panggil Jiang Jingro ke hadapanku. Biar Tuan Muda ini bisa melampiaskan amarahnya. Kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja aku mau. Pengawal, panggil Jiang Jingro ke hadapanku. Biar Tuan Muda ini bisa melampiaskan amarahnya. Kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja aku melakukan apa yang aku mau. Jangan macam-macam. Aku sudah menikah, memangnya kenapa? Suami tak berguna itu belum membayar uangnya. Yunlong, dia tidak akan kenapa-kenapa. Kalau masih ada, sudah ludes dari tadi. Kamu mau pergi kemana? Keluarga Zhao sedang ada urusan. Cepat enyah dari sini. Yang Jinrong, kamu kira aku menyelamatkanmu. Sudah, jangan lakukan perbuatan kotormu di hadapanku. Cepat tanda tangani perjanjiannya, supaya aku bisa kembali dan melapor. Serahkan semua aset keluarga Jiang. Aku bisa pertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Kebakaran besar di kediaman Jiang. Itu ulah kalian. Hahaha, baru tahu sekarang. Ao. Zhao Bin, kalian semua akan mati mengenaskan. Mengetahui rahasia seorang wanita, kamu hanya punya dua pilihan.
Pertama, mati. Ah, kamu cari mati, sialan. Melepaskan kalian. Kalau begitu, hari ini aku akan kabulkan permintaanmu. Tuan Muda Zhao, Anda benar-benar kejam. Hanya orang mati yang selamanya bisa dipercaya. Bagus, kamu memang kaya dan sombong. Hanya mengincar uang, sayang sekali rumah ini. Kenapa masih ada yang hidup? Kalau tidak. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Kamu benar-benar seperti anjing yang tidak pilih-pilih makanan. Cepatlah, aku masih harus melapor pada Tuan Zuozong. Wanita tercantik di seluruh Jiangbei. Akhirnya keinginanku terwujud juga. Sialan, siapa kau? Lepaskan dia. Kau ini siapa? Kau cari mati. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah ah. Selain dua orang ini, di mana sisa orang yang menyerang keluarga Jiang? Besok adalah perjamuan ulang tahun kepala keluarga Zhao. Menurut informasi yang kudapat, semua musuh keluarga Jiang akan ada di sana. Bagus, kalau begitu, akan kuberikan hadiah besar untuk keluarga Zhao. Beberapa hari lalu, keluarga Jiang, orang terkaya di kota Jiang yang penuh dengan kejahatan, telah dilalap api hingga rata dengan tanah. Dan sekarang, seluruh aset keluarga Jiang telah menjadi milik keluarga Zhao kami. Keluarga Zhao kini memegang kendali penuh. Tapi, aset keluarga Jiang itu sangatlah banyak. Benarkah semua itu sekarang milik keluarga Zhao? Bukankah itu hanya omong kosong? Tanpa bukti, kan? Surat perjanjian pengalihan hak ini ditandatangani langsung oleh Nona Muda Jiang Jingru dari keluarga Jiang. Tuan Gubernur yang terhormat, saya tidak mungkin berani berbohong sembarangan. Saya tentu percaya dengan integritas Tuan Muda Zhao. Jika surat perjanjian itu memang asli, maka keluarga San kami tentu akan mengikuti pimpinan keluarga Zhao. Jiang Jingru ini dikenal sebagai wanita tercantik nomor 1 di Jiangbei. Dulu dia bahkan menolak Tuan Muda Zhao. Dan malah menikahi seorang menantu pria. Iya, menantu pria itu seharian hanya bermalas-malasan. Jarang terlihat batang hidungnya. Entah masalah apa yang dia buat di luar sana. Sampai membuat keluarga Jiang dibantai habis. Hahaha, inilah yang disebut karma. Kejahatan akan mendapat balasan setimpal. Di atas, kita dilindungi oleh Tuan Gubernur. Di bawah, ada keluarga Zhao yang memegang kendali. Kami keluarga-keluarga kecil ini. Berharap kepala keluarga Zhao mau membimbing kami. Oh. Baiklah, keluarga Li saya, keluarga Chen saya, keluarga Emma saya, akan selalu mengikuti perintah keluarga Zhao. Hahaha, saya sebagai pejabat di wilayah ini bertugas melindungi rakyat jelata. Saya tidak akan mengawal dan melindungi kalian para kepala keluarga kaya raya ini, loh. Oh. Saya tidak akan mengawal dan melindungi kalian para kepala keluarga kaya raya ini, loh. Oh, hahaha. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun saya, Li Tainan. Seharusnya saya tidak merusak suasana yang menyenangkan ini. Tapi ada beberapa hal. Saya mohon Tuan Gubernur memberi kami keadilan. Masalah apa gerangan? Semalam cucuku menandatangani perjanjian pengalihan dengan Jiang Jingro. Menantu sampah keluarga Jiang itu, si Ye Rulong, beraninya melakukan kekerasan dengan senjata. Dia tidak hanya memukuli cucuku, tapi juga menculik tuan muda keluarga San. Kurang ajar. Ternyata di Jiangbei ada orang seberani ini. Aku akan segera mengerahkan pasukan untuk membasmi penjahat keji itu dan mengembalikan kedamaian di Jiangbei. Bagus, hidup gubernur. Hahaha. Gubernur Jiangbei sudah datang. Pak Jin, beraninya kamu membuat onar di sini. Siapa yang bilang aku membuat onar? Katakan,
Siapa yang menyuruh kalian datang ke sini untuk membuat kacau? Dasar tidak punya sopan santun. Siapa yang mengajarimu cara memperlakukan tamu? Nyonya Yo. Bajingan kecil ini. Cepat habisi dia. Nah, bajingan ini. Beraninya dia datang mencari mati. Aku bukan datang untuk mencari mati. Aku datang untuk mengantar hadiah. Siapa saja yang telah menyerang keluarga Jiang? Maju kalian semua. Ternyata kamu yang pasang badan untuk jalan kecil ini. Maaf ya. Lain kali aku akan lebih pelan. Dilihat dari gerakannya, dia keturunan keluarga persilatan kuno. Sudah pasti dia anjing penjaga. Oh, tunggu sebentar. Hei, Tuan Yo. Cepat bertindak. Pikirkan cara. Sehebat apapun kemampuanmu, apa kamu bisa mengalahkan pasukan garnisun Jiangcheng kami? Apa kamu mau memusuhi Beijing? Dewa Perang Sing. Kamu Dewa Perang Beijing. Kami berjuang mati-matian di garis depan. Ternyata yang kami lindungi adalah segerombolan belatung seperti kalian. Melukai orang demi uang. Tapi kenapa kalian harus menyakiti keluargaku? Kasus pembunuhan sebesar ini terjadi di Jiangcheng. Dan kau masih menutupi jejak si pembunuh. Itu pasti kamu. Kamu juga terlibat, kan? Aarg. Tuan, ini pasti ada kesalahpahaman. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Sepertinya kamu tipe yang tidak akan menangis sebelum melihat peti matimu. Baiklah, kalau begitu kita ganti tempat. Ke tempat yang bisa membuatmu bicara jujur. Ayo. Coba kamu lihat baik-baik, orang yang sekarat ini. Apa dia punya alasan untuk membohongiku? San Zijiao. Paman keempat, Tuan Yao, cepat selamatkan dia. Dia masih anak-anak. Hah? Anjing tua, kamu ini benar-benar menyebalkan. Yo Moran. Kamu membuat kedua keluarga Zhao kami bekerja sama melakukan pembunuhan. Sekarang kamu mau habis manis sepah dibuang. Baiklah, aku, Li Tienan, benar-benar buta. Ternyata aku bersekongkol dengan harimau. Nek, aku tidak mau mati. Apa kita bisa memohon pada Tuan Kepala Stasiun? Dasar tidak berguna. Sekarang masih saja naif. Tuan Ye, aku mohon padamu. Aku tidak mau mati. Aku bersedia menjadi budakmu. Bagaimana? Tolong. Ampuni nyawaku yang tidak berharga ini. Manusia mati demi harta. Burung mati demi makanan. Kami siap menanggung akibatnya. Adik kedua. Sudahlah. Yang mulia Dewa Perang, saya memang bersekongkol untuk merebut hartanya. Tapi saya sungguh tidak menyuruh mereka membunuh dan membakar. Yang mulia Dewa Perang, mohon periksa dengan saksama. 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 Apa yang kau tertawakan? Baiklah, Tuan Yao. Untuk hari ini, nyawamu kuampuni. Orang-orang ini kuserahkan padamu untuk diurus. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Kita pergi. Mereka sudah pergi. Berhentilah bersujud. Hihi, nenek. Kami pergi. Ayo kita pulang. Kau pikir Tuan Gubernur Jenderal akan membiarkan kita hidup? Pasti, kan? Tuan Ju, kita kan orang kita sendiri. Aku. Kalian, lompat ke dalam. Aku ingin bertanya sesuatu. Apa yang bisa didapatkan dari pengorbanan 4 nyawa kami hari ini? Apa yang bisa didapatkan dari pengorbanan 4 nyawa kami? Sisa anggota keluarga Zhao dan San pasti akan dilindungi. Sebelum aku mati. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya yang kita layani dengan setia. Aku akan melapor pada Tuan Pejabat Tinggi. Katakan padanya. Kesetiaan. Tak kusangka, aku Li Tienan yang hina ini, telah melalui pasang surut kehidupan. Pada akhirnya hanya untuk menjadi seekor anjing pesuruh. Aku menang selama separuh hidupku. Aku salah memilih jalan, tak heran begini jadinya. Jika aku harus menyalahkan sesuatu.
Itu karena nasibku yang buruk. Sialan, siapa sangka seorang menantu numpang rendahan. Ternyata adalah dewa perang dari wilayah utara. Aku pasti akan membuatmu tahu apa itu penyesalan. Hahaha. Apa kamu mau pamer seharian penuh? Sepertinya dia datang dengan niat buruk. Kelly, bagaimana menurutmu? Siapa? Pemeriksaan kamar, mohon kerjasamanya. Ini ada-ada saja. Kita ini pasangan suami istri yang sah. Takut apa? Hei, Xiao Jiu. Markas besar Jiangbei ingin menemuimu. Aku datang melapor, apa aku mengganggumu? Karena markas besar yang mencarimu. Tapi aku sudah tidak sabar. Tapi aku sudah tidak sabar. Aku tahu kamu tidak sabar. Tidak sabar pun tidak ada gunanya. Pergilah dulu. Kalau begitu sudah janji, ya, tunggu aku kembali setelah urusanku selesai. Hei, di sini masih ada perempuan lain. Tahu? Ah, Kenapa? Hei, Yerulong. Ini aku, Liu Bo. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kukira kamu sudah mati. Aku mati pun, matinya setelah kamu. Kok kamu ada di sini? Ini aku baru mau berangkat buat urusan bisnis. Gak nyangka ketemu kamu di sini. Coba kamu bayangkan, deh, kita dari SMA sampai sekarang, sudah berapa tahun gak ketemu. Perutmu sudah maju. Ya, hari ini, semua jadwalku kubatalkan. Ayo, kuajak teman lamaku ini biar tahu dunia luar. Ayo, lain kali saja, deh. Aku ada urusan. Memangnya kamu ada urusan apa? Sih, lihat mobil ini. Keren, kan? Iya, sih, keren banget. Makanya, ikut saja, lah. Ayolah, ikut saja. Coba rasakan kursi kapten ini. Nih, coba barang impor ini. Sini, ku beritahu, ya, jangan sungkan. Sesukses apapun aku sekarang. Kalau ada yang bagus, pasti akan kubagikan ke kamu. Iya, sih. Waktu sekolah dulu, keluargamu lah yang paling kaya. Dulu itu aku setiap hari nebeng kartu makanmu. Kamu ini mulai lagi, deh, ya, mau bagaimana lagi, kita kan teman baik. Cepat dicoba, cocok nggak sama seleramu. Memang beda ya? Iya dong, kan barang mahal. Sudah, duduk yang benar. Hari ini abang bawa kamu terbang. Oke. Aku ikut rencanamu saja. Tapi aku mau tidur sebentar. Bangunkan aku kalau sudah sampai. Jangan tidur. Long, long. Halo, urusannya sudah beres. Kamu benar-benar pantas mati.
Officer. Oke. Hahaha. Hahaha. Next. Jiang Jingrou jadi milikmu. Yang Jingrou jadi milikmu. Mulai sekarang di Jiangbei. Hahaha. Memangnya kamu bisa apa? Itu baru yang paling hebat. Hal sepele darimu ini bahkan tidak kuanggap. Tapi, bukankah kita teman baik? Teman? Kamu pikir kamu pantas jadi temanku? Ku beritahu ya, kamu bahkan tidak pantas menjilat sepatuku. Baik, aku sudah dengar dengan jelas. Mulai saat itu, kita adalah musuh. Musuh bebuyutan. Latar belakang keluargaku sama sekali tidak lebih baik darimu. Ternyata ini semua hanya sandiwara. Semua usahaku. Bahkan dalam mimpi pun aku ingin menghabisimu. Jadi ternyata hubungan kita seperti ini. Matilah. Padahal kukira kita ini pasangan. Biar aku tahu. Serang. Yerongrong, kamu membunuh orang. Bukannya tadi kamu juga mau membunuhku? Sekarang takut? Ya, aku mohon, jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku tidak peduli seberapa besar pun kamu membenciku. Sudahlah, aku tidak akan membuat kekacauan untuk kalian. Mana ada? Aduh. Berdiri. Aku ini hanya orang biasa. Aku hanya sedikit kurang ajar dan nekat. Tapi aku tidak mau mati. Hahaha. Biar kamu mendekam di penjara selama 3 tahun. Oke, ada lagi. Demi semua pakaian yang sudah kuberikan padamu. Tolong ampuni aku. Aku sungguh tidak ingin mati. Aku tidak mau mati, aku sudah lelah. Enyahlah. Besok kalau nafsuku lagi muncul. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan melepaskanmu. Terima kasih, Bang Long. Terima kasih, Bang Long. Pergi. Cepat sekali sudah mandi wanginya. Sayang, selamat ya untuk kita. Bagus, tidak. Rasain ini, bos. Kalau kamu memang benar-benar mau lihat, aku juga tidak keberatan. Tapi, di depan istrimu. Kamu diam saja. Long Jiu, jangan coba-coba merebut suamiku, ya. Xie Xiaoro, kamu baik sekali. Tentu saja harus baik. Aku sudah memakai obat dari tabib saktimo. Kapan kalian berdua akan membiarkanku istirahat? Kalau tidak mau, bisa disumbangkan saja. Apa itu penting? Tidak penting. Masalahnya, tubuhku sudah kamu lihat semua. Sekarang, bagaimana kamu mau bertanggung jawab? Hei, dulu di Beijing kamu tidak seperti ini. Kenapa berubah begitu cepat? Beijing itu tempat seperti apa? Tempat orang hidup mempertaruhkan nyawa. Hidup di masa damai memang yang terbaik. Bagaimana kalau aku traktir kamu makan? Tapi jangan di tempat yang murahan, ya. Oke, kalau begitu besok siang di restoran Tian Xiang Ge. Jangan di sana. Terlalu mahal. Aku tidak pantas. Kamu mau coba rasakan tidak? Apa itu yang namanya foya-foya? Ngomong-ngomong. Bagaimana kita bertiga tidur malam ini? Kelihatannya kalian semua kurang istirahat, ya? Hahaha, meskipun katanya. Lama tak jumpa itu rasanya lebih mesra dari pengantin baru. Tapi tetap harus jaga kondisi badan. Ya, saya hanya minum dengan teman. Iya. Dia ingin bertemu dengan Anda sebentar. Saya bawa 2 teman, tidak keberatan, kan? Ini sih bukan teman namanya. Ini sih 2 ratu yang harus dilayani. Hahaha. Bos,
Kamu berencana kapan? Bos, kapan kamu berencana kembali ke Beijing untuk bertugas lagi? Aku tidak akan kembali. Baru ikut satu misi saja sudah terjadi masalah sebesar ini. Jabatan Dewa Perang ini, siapapun yang mau, silakan ambil. Dewa Perang itu jabatan apa? Apa jabatannya tinggi sekali? Itu tidak penting. Yang penting, aku sudah pensiun. Aku mau jadi orang biasa lagi. Oh, ya. Apakah Tuan Yo berpikir saya akan menjadi orang biasa? Jadi tidak memintaku mengurusnya. Hehehe, mana berani, mana berani. Kalau begitu, kita makan di tempatku saja. Sudah makan. Waktu itu saya undang, Anda tidak datang. Hahaha, begini saja. Kita makan dulu. Setelah makan, kita langsung lakukan serah terima. Bagaimana? Menurutku, kamu tidak perlu makan. Apa maksudmu? Kamu masih belum punya batu Dewa Perang. Meskipun aku ini Gubernur Jiangbei yang terhormat. Apa kamu pikir bisa mempermainkanku sesukamu? Apa kamu pikir bisa mempermainkanku sesukamu? Aduh. Bagaimana kekuatanku? Apa aku bisa mengendalikanmu? Bisa, 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 bisa. Saya akan segera kembali menyiapkan dokumennya. Saya jamin Tuan Dewa Perang akan puas. Hanya sana, sekalian bayar tagihannya. Tuan Yo tidak akan macam-macam denganmu, kan? Kalau aku tidak menekannya seperti ini, kapan ikan kakap di belakangnya akan muncul ke permukaan? Kenapa sekarang tiba-tiba minta berkas-berkas ini? Jangan tanyakan yang bukan urusanmu. Mandi yang bersih, tunggu aku di tempat biasa. Baik, aku menunggumu di ranjang, ya. Dasar penggoda. Aku tidak bisa mengalahkan Ye Rulong, tapi masa aku tidak bisa menaklukkanmu? Aku tidak bisa mengalahkan Ye Rulong, tapi aku masih bisa menghabisimu. Saya baru saja tahu. Nancang. Ye Rulong, kali ini aku mau lihat bagaimana lagi kamu bisa sombong. Kenapa baru sekarang mencari Yo Moran? Biarkan dia menunggu sebentar. Kita lihat apa tujuan dia sebenarnya. Bagaimana tadi malam? Bagaimana rasanya si naga sampahnya itu? Boro-boro. Dia semalam malah membiarkanku sendirian di kamar. Hah? Apa itu aman? Perlu aku suruh beberapa orang untuk mengikutinya. Kamu sekretarisnya Yomoran, kan? Ada urusan apa? Dewa Perang, buru-buru sekali mau kemana? Apa urusannya denganmu? Aduh, sepertinya mobil saya rusak ini. Kalau Anda setuju untuk meninggalkan kota Jiangcheng selamanya, mungkin mobil ini akan langsung benar. Orang terakhir yang mengancamku sudah mati. Sepertinya Anda tidak setuju. Yan Rulong, kalau kamu hanya orang biasa, berhati-hatilah. Bahkan jika aku orang biasa, kalian tetap tidak bisa macam-macam denganku. Halo, kangen aku ya? Istrimu diculik. Apa? Siapa kamu? Apa yang terjadi? Siapa yang diculik? Beraninya menyentuh istriku. Pergi ke kota selatan. Tancap gas. Kakak, kenapa bisa kamu? Diam. Kamu menipuku untuk membahas kerjasama, tapi malah mengikatku di sini. Sebenarnya apa salahku padamu? Menyinggungnya adalah sebuah dosa. Dia sudah menjadi dewa perang perbatasan utara.
Kejahatan apa yang kamu lakukan? Dewa Perang? Dia itu hanya orang licik yang haus pujian. Naik pangkat dengan menginjak mayat rekan-rekannya. Mengkhianati teman demi kemuliaan. Dosanya pantas dibayar dengan 1000 kematian. Kamu bohong? Aku tumbuh besar bersamanya. Dia bukan orang yang seperti itu. Manusia itu bisa berubah, kan? Perbatasan utara adalah medan perang. Juga panggung untuk mencari ketenaran dan kekayaan. Kekuasaan dan keuntungan, siapa yang tidak mau? Pasti ada salah paham. Salah paham. Ye Rong memimpin pasukan Beijing untuk menumpas pasukan perlawanan Soma. Mereka disergap. Dia menggunakan tubuh adikku sebagai tameng untuk bisa lolos. Menurutmu, apa dia tidak pantas mati? Apa dia tidak pantas mati? Apa kamu ada di medan perang? Tentu saja aku tidak di sana. Aku sudah mengurus bisnis keluarga Feng selama bertahun-tahun. Masa kamu tidak tahu? Kalau kamu tidak di medan perang, lalu dari mana kamu tahu situasi pertempurannya? Dasar mulut tajam. Aku punya sumberku sendiri. Takut informasinya salah dan ditipu orang. Ditipu. Dibandingkan Ye Rulong yang menipu dunia dan mencuri jasa perang, aku ini bukan apa-apa. Sebenarnya apa maumu? Di hadapannya, biarkan dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Ayo, bunuh saja aku. Rulong tidak akan melepaskanmu. Dia dilindungi oleh pasukan perbatasan utara. Aku tentu saja tidak berani menyentuhnya. Tapi sekarang dia hanya rakyat biasa. Memangnya apa yang harus kutakutkan? Jiang Qingrou, kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja si pembawa sial itu. Temani adikku di alam baka sana. Lepaskan dia. Ye Rulong. Berlutut di hadapanku. Kamu siapa? Apa kita punya dendam? Feng Wuji adalah adikku. Kamu menggunakan tubuhnya untuk menahan peluru. Nyawamu yang tak berharga itu baru bisa selamat, dan menjadi panglima perang. Apa kamu sudah lupa? Feng Wuji. Kamu pasti salah orang. Hah? Kamu bahkan tidak ingat namanya. Adikku yang bodoh. Inikah panglima perang tentara Beijing yang kamu lindungi dengan setia? Inikah panglima perang tentara Beijing yang kamu lindungi dengan setia? Aku benar-benar tidak tahu. Beri aku waktu. Jika itu memang perbuatanku, ambil saja nyawaku ini. Jangan banyak omong kosong, kamu hanya mengulur waktu. Atau aku tembak dia. Lulu, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Pergi. Lepaskan. Lepaskan dia. Aku akan membunuhnya dulu. Baru setelah itu aku akan membunuhmu. Lihat baik-baik, Ye Rulong, jangan. Maaf, ada terlalu banyak orang di luar. Bawahan ini datang terlambat. Xiaoro, ini kelalaianku. Maafkan aku. Bukan salahmu, sepertinya Yomoran ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Sudah cukup. Tuan, sepertinya suasana hati Anda sedang baik hari ini. Hahaha, mulai hari ini, posisi Gubernur Jiangbei ini. Hehe, maka aku bisa tidur dengan nyenyak. Wah, kalau begitu selamat ya, Tuan Yao, Tuan Dewa Perang. Anda, kenapa datang ke sini? Mulan, cepat buatkan secangkir teh untuk Tuan Dewa Perang. Baik. Cepat buatkan secangkir teh untuk Tuan Dewa Perang. Dia sekretarismu. Iya, iya. Dia sangat mulus kalau Tuan Dewa Perang menyukainya. Mulus? Bagaimana maksudmu? Katakan, apa saja yang sudah kamu lakukan beberapa hari ini? Tuan Chen, mengenai masalah keluarga Jiang. Beberapa hari ini saya benar-benar sibuk sekali. Mohon tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Semua aset keluarga Jiang ada di sini. Anda mau dalam bentuk tunai atau semuanya disatukan dengan aset keluarga Jiang? Iya, 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 Nyonya Yo. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu. Hamba akan mengatakan semua yang hamba tahu. Ada yang menculik istriku di kota selatan. Aku juga tidak tahu siapa pelakunya. Masa ada kejadian seperti ini di Jiangbei? Saya akan langsung mengirim orang untuk menyelidikinya sampai tuntas. Liu Moran. Saya akan langsung mengirim orang untuk menyelidikinya sampai tuntas. Ada orang. Aku paling benci orang yang tidak jujur. Apa Tuan Dewa Perang mencurigaiku? Kau seharusnya tidak pernah menyentuh istriku. Mati kau. Jarak sedekat ini kau masih bisa menghindar. Wen Nuan, Wen Nuan. Cepat panggil orang, bekukan dia sampai mati. Cepat, cepat. Semua perbuatan kotor Yomoran selama ini ada padaku. Dasar brengsek, beraninya kau menjatuhkanku saat aku sudah terpuruk. Kejahatanmu setinggi langit.
Aku ingin menghajarmu sampai mati. Ini terlalu mudah untukmu. Ah ah ah. Apa tidak ada prosedur sama sekali? Tanpa prosedur, aku sendiri yang akan menghabisimu. Dengan kematiannya, akan sulit untuk menemukan orang di belakangnya. Kau orang dari biduk, kan? Xiaoro terakhir kali hampir saja dilecehkan. Kau menukar minumanku. Meskipun Biduk berada di bawah pejabat sipil, dan tidak banyak berinteraksi dengan para jenderal, tapi aku tidak mungkin diam saja melihat orang dalam bahaya, kan? Kebaikan setetes air, harus dibalas dengan mata air yang deras. Apa yang bisa kulakukan untuk Nona Bei Sui? Kalau begitu, berikan aku posisi Zuo Gujiang Bei, atau temani aku semalam. Ku dengar Tuan Dewa Perang sangat perkasa dan gagah. Aku ini bukan pria kasar penakluk kuda. Apa orang-orang dari Beidou memang sebebas ini? Ya. Wah, Tuan Dewa Perang bisa malu juga, ya. Wah, Tuan Dewa Perang bisa malu juga, ya. Kamu akan menjabat sebagai Panglima Jiang Bei yang baru. Aku pergi dulu. Lain kali, jangan lupa ajari aku berkuda, ya. Di belakang ada serigala. Sekretarisnya Yomuran, orang dari Beidou. Beidou. Beidou itu apa? Badan Intelijen. Sekarang Yomuran diserahkan kepadanya untuk diurus. Dia sudah menjadi gubernur Jiang Bei saat ini. Nih, ini semua dokumen aset milik keluarga Jiang. Ada juga milik keluarga Zhao dan Chun. Sekarang semuanya bisa aku balik nama kepadamu. Benarkah? Ya sudah, anggap saja ini bohong. Kita mau merayakannya di mana? Nih, Bagaimana kalau kita ke hotel itu? Lalu kita pisah kamar. masuk akal juga? Ya, Xiaoro, kamu lelah tidak? Apaan sih? Aku mau lihat-lihat ke perusahaan. Sekarang? Baiklah. Ternyata istriku ini seorang wanita karir. Ya, Kalau begitu, aku siapkan mobil di depan. Kalian berdua antar aku ke kantor. Setelah itu pergi jalan-jalan saja. Jalan-jalan. Aduh, kalian berdua antar aku ke kantor. Setelah itu kalian pergi jalan-jalan sendiri. Jalan-jalan. astaga, Tuan Putriku. Ternyata jalan-jalan seseru ini, ya. Kamu jangan sudah untuk masih mengeluh. Ya, Kalau begitu, kamu yang memanfaatkanku, dong. kamu makin lama makin lancang. Ya, Kalau mau mengataturku, ikut aku pulang ke Beijing. benar-benar luar biasa. Aku di Beijing melawan musuh saja tidak. Secapek menemanimu jalan-jalan. Pijat kakiku. HM. Agak ke atas lagi. Bisa tidak kamu jangan mengeluarkan suara aneh begitu? Kamu pijat saja bagianmu. Aku ya bersuara sesukaku. Kalau mau mengajariku, ikut aku pulang ke Beijing. Naik sedikit lagi. Naik sedikit lagi. Kalau lebih ke atas lagi, bisa gawat. Kalau lebih ke atas lagi, bisa gawat, HM. Kalian berdua sedang berbuat macam-macam di belakangku, ya. Tidak, kok. Aku tidak berani. Tadi dia menyentuh kakiku. Kakimu itu putih dan ramping. Siapa yang tidak ingin menyentuhnya? Kamu benar-benar percaya padaku ya? Bahkan Gubernur Jiang Bei saja tidak kau anggap. Bagaimana aku bisa tenang? Katakan, siapa sebenarnya di balik Tuan Yo ini? Hoi si burung kepala merah. Terima kasih Tuan karena telah menyelamatkan hidupku. Warna lumpur itu bagaimana? Dekat mereka tinggal tidak ada Yoni keren olehnya ini adalah warnamu yang keren. Gadis muda bukanlah ekor apapun mungkin akan mengatakan Nisa. Tapi dia seharusnya mengatakan aku juga tidak bisa mengatakannya. Kekuatan bawah tanah perkumpulan naga hitam. Heilong menerima perintah dari Tuan Shangking. Datang untuk menghadap ketua. Ada berapa banyak anggota perkumpulan naga hitam? Ketua, perkumpulan naga hitam telah bercokol di Jiang Bei selama bertahun-tahun. Ada lebih dari 3.000 orang. Organisasi macam apa itu? Ketua, apa Anda tahu tentang organisasi Roma? Ketua, apa Anda tahu tentang Somalia? Tentu saja tahu. Organisasi teroris terbesar di 18 negara perbatasan utara. Mereka membantai orang tak bersalah, menggulingkan rezim. Apa hubungannya ini dengan Perkumpulan Naga Hitam? Perkumpulan Naga Hitam adalah cabang tentara perlawanan Somalia di Jiang Bei. Bertugas mengangkut dana. Bukan masalah besar. Paling-paling aku kembali saja ke keluarga Feng. Kalau Yerulong tahu kau belum mati, kamu pikir dia akan membiarkan keluarga Feng begitu saja? Terlebih lagi,
Dia tahu rahasia pasukan perlawanan Soma kita. Kamu pikir kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Anggap saja aku tidak pernah datang hari ini. Permisi. Coba saja kamu bergerak. Kenapa kamu harus menjerumuskanku ke dalam bahaya? Demi melindungi keluarga Feng. Demi membalas dendam. Apa kamu punya pilihan lain? Bunuh Ye Rulong. Kamu akan tetap menjadi tuan muda keluarga Feng. Kami sudah mengetahui keberadaannya. Kenapa kita pergi ke Rose Manor? Beberapa hari yang lalu kamu ketakutan. Bos bilang mau mengajakmu bersantai. Kata bos, X dan semuanya begitu cepat. Kamu pasti lelah menyetir. Biar saja dia yang kerja keras nanti malam. Long Jiu, kamu ini makin pintar saja ya menggoda. Kamu pasti lelah menyetir. Aduh, Long Jiu, kamu bisa tidak sih bicara yang benar? Kamu ini kurang belayan pria. Ya, aku tidak kekurangan pria. Aku lebih butuh makanan. Bos, aku lapar nih. Iya. Lihat saja nanti bagaimana aku membungkam mulutmu. Iga kambing tumis pedas. Sikap macam apa ini? Rulong, di tempat seperti ini bisa makan saja sudah bagus. Suamiku tidak pandai bicara. Mohon maaf. Ya. Tapi melihat orang ini masih begitu muda. Brengsek, hidup si Xie Rulong ini enak banget. Aku menemukan Ye Rulong. Dewa Perang. Memangnya Dewa Perang tidak bisa dibunuh? Kamu yang lebih cepat. Atau peluru yang lebih cepat? Di sini terlalu banyak orang, kamu tidak bisa membunuhnya dengan satu tembakan. Kalau Ye Rulong sampai memancing tentara Beijing datang, nanti akan sulit untuk kita kabur. Sebaiknya kita cari tempat lain saja. Diam, ini adalah ketua baru geng naga hitam kita. Paman, bawahanmu tidak sopan, tapi tidak apa-apa. Kamu juga punya dendam dengan Ye Rulong. Bahkan dalam mimpi pun aku ingin membunuhnya. Namanya Liu Bo. Dia teman SMA-nya Ye Rulong dan Jiang Jieru. Terakhir kali saat Yomoran merencanakan penculikan Ye Rulong. Dialah yang paling berjasa. Tapi sayang sekali. Setelah Yomoran mati, aku bergabung dengan geng naga hitam. Bersumpah untuk balas dendam. Tenang saja, kali ini dia tidak akan bisa lolos. Siapa yang cari gara-gara? Kenapa? Kamu masuk angin. Dewa perang mana yang bisa masuk angin? Kamu tidak suka yang melihatku senang. Baiklah, kita juga sudah selesai makan. Kulihat hari akan segera gelap. Malam ini kita menginap di mana? Bagaimana kalau kita pergi berkemah saja? Boleh. Aduh, Jiu-er. Jadi ini yang namanya berkemah. Ini bagaimana cara tidurnya? Kan tinggal bayar saja, nanti juga semuanya beres. Tapi sepertinya hanya tersisa satu tenda ini. Lihat apa yang aku bawa. Apa yang kamu bawa itu? Apa itu? Restoran. Tentu saja tenda, dong. Silakan mulai pertunjukanmu. Jadi malam ini kamu tidur di sini. Ini sepertinya jaring ikan, ya. Loh, kenapa ada jaring ikan di dalam tenda? Sudah kubilang, kan? Barang comotan itu tidak bisa diandalkan. Sudahlah, malam ini biar aku yang berjaga untuk kalian berdua. Lupakan saja. Bagaimana kalau kamu ikut berdesakan dengan kami saja? Atau tidur di antara kami berdua juga boleh. Tidak apa-apa, tidak usah khawatirkan aku. Kalian berdua diskusikan saja sendiri. Aku sudah mengantuk. Baiklah, aku pergi bayar dulu. Hei, kalau kamu mengantuk, ya tidur saja. Sudah, aku mau ganti baju. Keluar. Oke. Hahaha. Kamu marah? Ya, aduh, kamu sedang apa? Geli tahu. Kenapa harus malu? Mau masuk dan bermain sebentar? Aku pergi bayar dulu. Ye Rulong, kamu beruntung sekali soal wanita. Ya, apa urusannya dengan koki sepertimu? Sialan kau, Ye Rulong, kamu sudah tidak mengenaliku lagi. Oh, Liu Bo. Sepertinya kamu sudah lupa dengan kata-kataku.
Sepertinya kamu sudah lupa dengan kata-kataku. Ye Wenlong, kesombongan adalah pertanda umur pendek. Feng Wuhen, kamu belum mati. Dendam karena satu tembakan itu. Tak akan pernah kulupakan selamanya. Ye Rulong, hari ini riwayatmu tamat. Jangan bilang kalian pikir aku sudah terkepung oleh kalian bertiga. Ada kata-kata terakhir. Akhir-akhir ini aku berlatih setiap hari. Aku ini hanya orang biasa. Kamu bisa disebut Dewa Perang. Kenapa aku tidak bisa? Sialan. Latihanmu ini payah sekali. Aku kenal seorang pawang hewan buas yang sangat hebat. Bagaimana kalau lain kali aku kenalkan padamu? Habisi dia, cepat habisi dia untukku. Ye Erluo, dasar sampah. Terakhir kali aku tidak sempat bertarung denganmu. Kali ini biarkan aku lihat. Sehebat apa sebenarnya kamu, sang dewa perang ini. Dengan kemampuanmu yang cuma segitu, bahkan prajurit rendahan kami di wilayah utara pun tidak sebanding denganmu. Aku malas melawanmu. Ye Linglong, kalau kau berani, bunuh saja aku. Bagaimanapun juga, kau masih terhitung sebagai keluarga dari wilayah utara. Kalau bukan karena terpaksa, aku tidak akan membunuhmu. Jangan berpura-pura baik lagi. Kau membunuh adikku. Kalau hari ini kau tidak membunuhku, aku akan tetap mencarimu untuk balas dendam. Kau membunuh adikku. Kalau hari ini kau tidak membunuhku, aku akan tetap mencarimu untuk balas dendam. Sudah berapa kali ku bilang padamu, bukan aku yang membunuh adikmu. Dari mana kau mendengar kabar ini? Ye Erluo, banyak sekali orang yang menginginkan nyawamu. Hal yang paling menyedihkan bagi manusia adalah tidak tahu di tangan siapa mereka akan mati. Nikmati saja hidupmu yang seperti ini perlahan-lahan. Sudahlah, aku juga tidak mau berdebat denganmu lagi. Tapi, ini peringatan terakhirku untukmu. Kali ini, aku melepaskanmu. Lain kali, aku tidak akan segan-segan lagi. Pergi. Kamu pikir orang-orangku cuma segini? Kamu sudah dikepung. Oh, iya. Bagaimana situasi sekarang? Perangkat yang dipasang sudah dibereskan. Tuan petugas, perlu bala bantuan? Tidak perlu, semua sudah beres. Bos, bagaimana ini? Aku harus memastikan apakah adikku benar-benar dibunuh apa mungkin Tuan Wali membohongimu. Aku tidak berani meragukannya. Tapi aku juga tidak mau dianggap bodoh. Lalu apa rencanamu? Aku kesini untuk... Akhirnya sampai juga. Capek? Ya. Kamu yang menyetir, pasti lebih capek. Ah. Aku belum mandi. Hei, aku kan belum mandi. Long Jiu, aku dan kamu tidak akan pernah bisa damai. Untuk pertama kalinya aku merasa dia sedikit membenci Long Jiu. Kamu duduk. Bos, tiba-tiba perasaanku tidak enak. Berhenti. Ada apa? Ada apa? Tiba-tiba kontaknya terputus lagi. Wih, pantas saja disebut Dewa Perang. Cepat juga kamu sadar. Pantas saja disebut Dewa Perang. Cepat juga kamu sadar. Aku tidak menyangka kau bisa mendapatkan akses ke lembah Xiayao. Aku meremehkanmu. Biar kau paham. Sebaiknya lihat dulu dua cewek di sampingmu itu. Kenapa tidak mengikatku? Sialan, memangnya ada gunanya mengikatmu? Jangan coba-coba bertindak gegabah. Bergerak sedikit saja, akan aku tembak. Kita lihat saja, kamu yang cepat atau peluruku. Tenang, sebenarnya apa maumu? Aku ingin tahu kebenarannya. Apa benar kau yang membunuh adikku? Sudah kukatakan berkali-kali. Aku tidak percaya. Lalu bagaimana caranya agar kau percaya? Bung. Ini serum kejujuran buatan pasukan perlawanan. Cukup satu suntikan, dan semua kebenaran akan terungkap. Baik, lakukan saja. Asalkan kau tidak membunuh mereka. Apapun akan kulakukan. Hei. Ye Rulong, bagaimana kalau kita bermain? Apa maumu? Jangan macam-macam. Pernah main? Truth Order. Asalkan kamu tidak menyakiti mereka. Hei. Ye Rulong, kita main sebuah permainan ya. Apa maumu? Jangan macam-macam. Pernah main? Truth Order. Apa kita mau mengadakan pesta di sini? Wah, kalau itu. Tergantung bagaimana, ketua, kita ini mau bermain. Hahaha. Kita lihat saja penampilannya. Apa maksudmu? Apa maksudku? Aku. Sialan, masih keras juga ya. Biar aku saja.
Hajar dia sampai mati. Cukup. Puas, ini baru bunganya saja. Hidangan utamanya baru dimulai. Jangan bergerak, orang gila. Mereka iri padaku. Matilah kau. Ye Rulong, Hari. Ini antara kau yang mati atau aku yang hidup. Orang gila, sialan, mereka iri padaku. Matilah kau. Ye Rongrong, hari ini antara kau yang mati atau aku yang hidup. Kau pikir aku peduli dengan perasaanmu? Baik, aku meremehkanmu. Langsung saja hadapi aku. Jangan terburu-buru, permainannya baru saja dimulai. Xiao Ro. Jiang Jingrou. Siapa orang yang paling kamu cintai di dunia ini? Aduh, Kak, tidak bisakah kamu menanyakan hal lain? Jadi ini permainan yang kamu maksud? Ini hanyalah sebuah produk uji coba. Aku juga tidak tahu ini bisa bertahan berapa lama. Kudengar produk uji coba punya efek samping. Kamu bahkan tidak tahu. Apa hubungannya denganku? Apa ada yang ingin kalian tanyakan? Hei, Ye Rulong, semalam berapa kali? Aduh, kan sudah kubilang ganti topik lain. Tidak tahu, kami belum pernah mencobanya. Brengsek, jangan tanya lagi. Brengsek, jangan tanya lagi. Hahaha, tidak kusangka Dewa Perang yang agung ternyata tidak berguna ya. Ah, jangan-jangan kamu tidak bisa ya? Mau kuajari caranya. Hahaha. Hei, sebenarnya berapa banyak harta yang dimiliki keluarga Jiang? Uang tunai, saham, dan opsi saham, totalnya sekitar lebih dari 20 miliar. Kalau semua harta kita ini diberikan kepada pasukan perlawanan, Kamu akan berjasa sangat besar. ternyata Yomoran dan orang di belakangmu adalah pasukan perlawanan. Memang benar, lalu kenapa? Aku sekarang ada di hadapanmu. Kalau punya nyali, bunuh saja aku. Sekarang, apa yang ingin kamu tanyakan pada istrimu? Cepat tanya, sekalian hibur kami sedikit. Jadi, sudahlah, ayo. Ayo kita lanjutkan. Coba tebak, rahasia apa yang dia punya? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Kamu mau apa? Mau lari kemana kamu, hah? Kamu mau apa? Aku ingin kamu merasakan penderitaanku. Ye Rulong, akhirnya kamu sampai di titik ini. Ye Rulong, bukankah kamu seorang dewa perang? Kulihat dirimu. Sekarang hanyalah seekor anjing perang. Belatung perang? Hahaha. Sudahlah, ini hanya obat. Bukankah menyenangkan mengetahui rahasia orang lain? Hahaha. Apa maumu sebenarnya? Ye Rulong, ayo kita mainkan sesuatu yang lebih menegangkan. Aku belum pernah melihat. Seperti apa orang yang diberi obat saat masih sadar penuh. Hahaha. Hei, jangan bergerak. Ada apa ini? Kami sedang memainkan sebuah permainan baru. Berbohong itu akibatnya kematian lo. Hahaha, permainan apa? Coba jelaskan lebih detail. Demi keadilan, para peserta harus disuntik dengan cairan ini. Demi keadilan, para peserta harus disuntik dengan cairan ini. Dengan begitu, yang kita dengar hanyalah kebenaran. Coba saja kalian sentuh aku. Aku jamin tubuhmu tidak akan utuh lagi. Lepaskan, jangan bergerak. Kurasa wanita ini pasti punya rahasia besar. Hei, bos. Masa dia juga suka sama Ye Rulong? Benar. Sialan. Ayo, umumkan saja semuanya. Kau tahu. Tuan Shangking tahu. Panglima tertinggi pasukan perlawanan Soma di Jiangbei adalah pengasuhmu. Pengasuhku. Ah. Ah, brengsek. Ahahaha, brengsek. Maaf, bawahanmu ini datang terlambat. Maaf, bos, mereka harus diapakan. Penjarakan semuanya. Habisi, jangan sisakan satu pun.
Ada apa dengan mereka? Tidak kusangka ada mata-mata di sampingku. Bos apa? Siapa mata-matanya? Xiao Jiu. Ceritakan tentang latar belakangmu. Aku ditinggalkan di perbatasan utara sejak kecil, saat usiaku 6 tahun. Secara kebetulan, aku diadopsi oleh seorang perwira logistik perbatasan utara. Sekarang aku bergabung dengan pasukan naga gila, menjadi prajurit pribadi di bawah komando Dewa Perang. Pembantaian keluarga Jiang itu perbuatan kalian. Benar. Keluarga Jiang, kamu yang membunuhnya. Aku tidak terlibat secara langsung. Kenapa harus keluarga Jiang? Keluarga Jiang adalah yang terkaya di seluruh Jiangbei, tapi mereka tidak pernah mau tunduk kepada pasukan perlawanan. Bos, yang dia katakan itu tidak benar, kan? Bos, yang dia katakan itu tidak benar, kan? Untuk sementara, jangan laporkan apapun tentang Long Jiu padaku. Hubungi Marsekal Besar Yuenting. Selidiki seluruh perbatasan utara. Cengkeraman pasukan perlawanan sudah terlalu dalam. Selain itu, hubungi Tabib Dewamo. Suruh dia segera menemuiku. Siap? Aduh. Haha, ternyata seorang dewa perang masih butuh bantuanku juga, ya. Ada apa? Jangan-jangan kamu punya anak, ya? Tenang saja, ada aku di sini. Aku sedang tidak ingin bercanda denganmu. Bercanda. Luo Hanyan, seberapa banyak yang kamu tahu tentang ramuan pembeku milik pasukan pemberontak? Selama ada sampelnya, tidak ada racun yang tidak bisa aku netralkan. Semua anggota harem bos sudah diabsen. Kalau begitu, mohon Tuan MU untuk memeriksa pasiennya. Tumben sopan sekali, aku jadi canggung. Pergi sana, siap, laksanakan. Tumben sopan sekali, aku jadi canggung. Pergi sana, siap, laksanakan. Bos, dia memang selalu terlambat sadar. Awalnya, kelakuannya juga tidak seperti manusia, tapi kemudian dia berubah. Aku bisa menyelamatkan nyawanya. Mungkin ada hal yang lebih penting dari itu. Memangnya ada hal apa yang lebih penting daripada menyelamatkan nyawa Long Jiu? Long Jiu sudah menceritakan tentang asal-usulmu. Asal-usulku. Bukankah aku sudah tahu? Kamu mungkin seorang anak yang dibuang. Dulu, pasukan pemberontak punya sebuah rencana bernama Proyek Bintang Tunggal, yaitu menciptakan beberapa aset secara buatan, lalu menyebarkan mereka ke berbagai negara, dan membesarkan mereka secara diam-diam, agar bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Kalau begitu, artinya orang tuaku dibunuh oleh pasukan pemberontak. Lintasan hidupmu dan Long Jiu sama. Bisa jadi. Sepertinya masalah ini agak rumit ya. Sepertinya masalah ini agak rumit ya. Loh, kok kamu cepat banget? Ngomongin siapa? Siapa yang dibilang cepat? Hah, kamu ini? Sudahlah. Bagaimana keadaannya? Obat ini bisa memengaruhi sistem saraf pusat manusia, membuat otak berada dalam kondisi yang sangat aktif. Jadi mereka sangat sulit untuk beristirahat. Masa mereka harus terus melek seperti ikan? Tenang saja. Aku sudah memberikan mereka pil istirahat tenang. Mereka sudah beristirahat sekarang. Mengenai apa yang terjadi setelah efek obatnya hilang, apakah akan ada efek samping? Kepala? Nama obat macam apa itu? Pil istirahat tenang? Kamu saja yang istirahat dengan tenang. Terserahlah. Peduli amat namanya apa? Kalau kamu masih cerewet, lain kali kalau sakit jangan cari aku ya. Iya. Maaf merepotkan. Aku tidak akan mengganggu lagi. Baiklah, aku pulang dulu untuk meneliti sampelnya. Kita ketemu besok ya. Perlu kuantar tidak? Ngantar apaan? Kamu terlalu sungkan. Masih terlalu sungkan. Bos, aku juga harus kembali ke Beijing untuk melapor. Ingat, tahu apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak. Masuk tidak ketuk pintu. Tidak sopan. Manajer Guan sedang sibuk. Wah, Dewa Perang sudah datang. Sini, coba kulihat, kamu kurusan tidak? Manajer Wu, meskipun aku tahu ini tuntutan pekerjaanmu, lalu kamu mau aku melakukan apa? Kenapa? Dewa Perang, bicaramu ada maksud tersembunyi ya? Merasa aku murahan? HMPH. Kalian para pria bisa berfoya-foya, tapi menuntut kami para wanita untuk setia selamanya. Bukan, maksudku. Aku tahu kamu menukar tubuhmu dengan informasi demi pekerjaan.
Bicara ngawur apa kamu? Siapa yang menukar tubuhnya dengan informasi? Apa aku salah bicara? Lihat saja sikap Yoboran padamu sebelumnya. Stop. Apa aku salah bicara? Lihat saja sikap Xiao itu padamu sebelumnya. Aku khawatir. Cukup. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Personel intelijen Beidou tidak sesederhana yang kamu kira. Apa? Mau coba? Kelihatannya dana Beidou kalian memang sangat melimpah ya. Bahkan ramuan Yibojia dari pasar gelap pun kalah dengan milikmu. Wawasanmu memang luas. Bahan baku untuk benda seperti ini memang sangat langka. Sepertinya para petinggi benar-benar mendukung kalian habis-habisan. Baiklah, ayo kita bicara yang serius. Apa yang bisa Beidou lakukan untuk Anda? Pasukan perlawanan sudah menyusup ke Beijing. Aku curiga para petinggi Beixia adalah orang-orang mereka. Kalau begitu, akan segera saya laporkan. Pantas saja aku merasa ada yang aneh. Ternyata ada pengkhianat. Ada satu hal lagi. Aku butuh bantuanmu. Anda tinggal beri perintah saja. Aku butuh bantuanmu. Anda tinggal beri perintah saja. Pasukan perlawanan sudah lama merencanakan sebuah rencana serangan psikologis. Jadi, aku ingin kamu memeriksa semua panti asuhan di Jiangbei. Selidiki asal-usul sebenarnya dari anak-anak ini. Benar, masalah ini tidak bisa ditunda. Saya akan segera melaksanakannya. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Cepat kembali. Ada masalah. Dipukul lagi. Hei, tahan. Ada apa ini? Orang mesum sialan ini meraba-rabaku saat aku tidur. Hah? Apa? Kenapa kamu baru datang? Aku datang jauh-jauh dari Beijing. Aku ini seorang tabib. Aku mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Beginikah caramu memperlakukan penyelamatmu? Hah? Yingrong, beri aku penjelasan. Dilihat dari manapun, dia kelihatan seperti penipu. Dilihat dari manapun, dia kelihatan seperti penipu. Namanya Mohan Lian. Dia adalah tuan muda dari keluarga Shenmo. Aku sengaja mengundangnya untuk mengobati kalian. Aku sakit. Benar, kamu sakit. Kamu memang sakit. Kamu yang sakit. Sudah. Kamu tahu sudah berapa lama kamu tidur? Bukankah kita ada di Rose Manor? Kenapa kita bisa ada di sini? Kalian semua sudah tidur selama 3 hari. Sekarang, apa perutmu lapar? Memang agak lapar. Bagaimana kalau kamu turun untuk makan dulu? Aku bawa banyak camilan loh. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Kalau begitu aku makan dulu ya. Pergi sana, pergi sana. Situasinya gawat nih, tapi menurutku ini cukup normal. Kondisi seperti ini rumit sekali. Kalau tidak koma. Ya, amnesia. Soal kondisi spesifiknya. Cara bicaramu makin hari makin formal saja. Cara bicaramu makin hari makin formal saja. Di dia yang paling parah. Sampai sekarang belum sadar. Harus diawasi secara khusus. Kalau begitu, aku minta tolong kamu tinggal beberapa hari lagi ya. Kamu ini, ngomong begitu lagi. Oh iya, kamu mau jenguk Long Jiu tidak? Gak usah deh. Aku masih belum tahu harus bagaimana menghadapinya. Memangnya ada apa? Ada masalah lain. Rahasia militer. Iya, baiklah, biar aku yang lebih perhatikan. Ayo, kita turun lihat keadaannya. Iya, pergilah. Sudah kembali. Ini enak loh. Cepat, coba cicipi. Baik, Xiaoro. Bagaimana keadaanmu? Dia siapa? Bukannya aku baru saja memberitahumu. Bukannya aku baru saja memberitahumu. Tidak apa-apa kok. Kamu makan dulu. Nanti setelah kamu kenyang, aku akan periksa kondisimu lagi. Ya, Tuh kan, sudah kubilang dia itu orang mesum. kapan semua ini akan berakhir? Ya Tuhan. Bagaimana hasil penyelidikannya? Aneh.
Dengan kekuatan Beidou ditambah kantor gubernur, seharusnya tidak ada yang tidak bisa kita temukan. Bukankah kita sudah kehilangan beberapa target? Benar. Tapi khusus petunjuk tentang KY, tidak ada jejak sedikit pun. Bagaimana keadaan panti asuhan? Semua orang yang terlibat pada saat itu sudah tidak ada lagi di Jiangbei. Kau memang mencurigakan. Tidak masuk akal kalau semua orang sudah pergi. Ya, sudah meninggal. Siapa yang membunuhnya? Semua orang yang terlibat pada saat itu sudah tidak ada lagi di Jiangbei. Benar saja, ada yang tidak beres. Tidak masuk akal kalau semua orang sudah tidak ada, Pak Direktur. Ya, sudah meninggal. Apa? Siapa yang membunuhnya? Bukan siapa-siapa. Dia meninggal karena usia tua tahun lalu. Kita rencanakan ini baik-baik. Oh, iya. Dulu waktu aku masuk ke keluarga Jiang sebagai pria miskin, aku selalu merasa berutang sebuah pernikahan yang megah. Sekarang aku ingin mewujudkannya. Kamu memang pria yang setia. Begini saja, pernikahan nomor 1 di Zhangbei, biar aku yang tanggung. Apa pernikahanku perlu kamu yang atur? Sudahlah, kamu tidak usah pusing. Hei, Xiaoro, kamu sudah coba gaun pengantinmu? Gaun pengantin itu pakaian terindah di dunia, ya kan? Kalau begitu, kamu juga cepat cari pasangan wanita yang mau mengenakan gaun pengantin untukmu. Gaun pengantin itu pakaian terindah di dunia, ya kan? Kalau begitu, kamu juga cepat cari pasangan wanita yang mau mengenakan gaun pengantin untukmu. Mana semudah itu mencarinya? Bagaimana kalau sama aku saja? Pinjam 2 hari, ya? Kamu ini malah bercandain aku. Iya, tidak bercanda lagi. Xiaoro, kamu cantik sekali pakai gaun pengantin. Sudahlah, kalian berdua mengobrol saja. Aku tidak mau jadi obat nyamuk. Cantik, kan? Iya. Aku jadi teringat sebuah puisi, kulitmu selembut kelopak bunga, dan matamu seindah bintang berkelip. Haha, dasar gombal. Xiaoro, kamu masih ingat masa lalu kita? Maksudmu hari pernikahan kita? Itu. Ceritanya panjang. Kamu masih ingat masa lalu kita? Maksudmu hari pernikahan kita? Itu. Ceritanya panjang. Ceritanya panjang. Ya udah, ceritain singkatnya aja, dong. Setelah lulus SMA, kamu pergi kemana setelah meninggalkan panti Tongji? Tahun itu, aku masuk akademi militer. Secara kebetulan aku bertemu dengan Panglima Besar Beijing, Yu Wenting. Beliau menjadikanku sebagai pengawal pribadinya. Oh, jadi saat itu kamu sudah jadi tentara? Saat umurku 22 tahun, aku pensiun dari militer dan kembali ke Jiangcheng. Lalu aku mencarimu lagi. Oh, jadi kamu pura-pura jadi cowok miskin untuk bohongin aku, ya? Bukan begitu juga. 4 tahun saja sudah cukup untuk mengubah seseorang. Aku tidak tahu apakah kamu masih bisa menerimaku. Iya, aku yang bodoh. Aku jatuh cinta padamu tanpa pikir panjang. Aku kira setelah pensiun semuanya akan baik-baik saja. 4 tahun sudah cukup untuk mengubah seseorang. Aku tidak tahu apakah kamu masih bisa menerimaku. Iya, aku yang bodoh. Aku jatuh cinta padamu tanpa ragu sedikit pun. Aku kira setelah pensiun semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku masih sesekali. Dikirim oleh Yu Shuai untuk menjalankan misi rahasia. Jadi aku terus menyembunyikannya darimu. Kalau begitu, Bos Long. Baiklah, beberapa orang ini pergi ke Chang'an. Kalian pergi ke tempat lain dan urus sendiri saja. Benar saja, jadi jauh lebih nyaman. Kondisi spesifiknya masih terus dalam pengamatan. Enak dilihat. Enak dilihat. Enak. Hehe. Tidak. Menurutku kamu ini cuma tabib gadungan yang mesum. Kamu boleh bilang aku mesum. Tapi jangan bilang aku tua. Cih,
Tabib gadungan, tabib gadungan. Aku tadi sedang mengobati insomnia. Mana mungkin kamu sebaik itu? Kamu itu jelas-jelas punya niat busuk. Membalas kebaikan dengan kejahatan. Kamu itu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Aduh. Aduh, kamu. Kamu memukul. Kamu memukul harimau. Kamu serius. Pantesan pahamu patah. Kamu bilang apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Di pahaku ada tahi lalat. Kok kamu bisa tahu? Masih berani bilang kamu nggak ngapa-ngapain. Waktu mijitin aku, matamu lihat kemana? Hah? Aku beneran gak sengaja. Rokmu kan pendek banget. Lagi pula, niat seorang dokter itu tulus. Ini seperti kamu sedang mandi di rumah, lalu digigit oleh anjing peliharaanmu. Masa kamu mau marah sama anjing? Kamu anjing. Hei, wow. Tabib Gu, bagaimana keadaan Wu Jiu? Sebaiknya tidak usah ditanya. Masih perlu diobservasi. Hahaha, kamu memang paling mengerti aku. Tapi dia tidak bisa tidur terus seperti ini. Apa mungkin? Dia sendiri yang tidak mau bangun. Mana mungkin? Semua orang mengandalkannya. Apa mungkin? Dia sendiri yang tidak mau bangun. Bagaimana ini mungkin? Bos, semuanya ada di sini ya. Kenapa kamu datang? Marsekal besar memberi perintah. Hari ini kami harus membawa Long Jiu. Yang mulia, dia masih belum sadarkan diri. Bagaimana kalau terjadi sesuatu di perjalanan? Ini adalah perintah langsung dari Marsekal besar. Mana berani kami menentangnya? Apa Marsekal besar bahkan tidak mau memberiku muka sedikit pun? Kecuali Anda sendiri yang kembali ke Beijing. Long Jiu akan diserahkan kepada Anda sebagai tawanan untuk Anda tangani. Pada akhirnya, aku tetap harus kembali juga. Bos. Anda tidak bisa menyalahkan Marsekal besar karena bersikap kejam. Hanya saja, situasinya benar-benar telah berubah. Situasi apa? Pasukan perlawanan Soma telah mendeklarasikan perang total di perbatasan utara. Jika mereka tidak disingkirkan, tidak akan ada kedamaian sehari pun di Sungai Beisia. Bagaimana keadaan perbatasan utara sekarang? Saat ini situasinya masih terbilang stabil. Tapi Marsekal besar mendapat kabar. Kekaisaran Laut Selatan juga mulai menunjukkan gelagat. Bagaimana keadaan Beijing sekarang? Saat ini situasinya masih terbilang stabil. Tapi Marsekal besar mendapat kabar. Kekaisaran Laut Selatan juga mulai menunjukkan gelagat. Aku khawatir pasukan perlawanan juga ada sangkut pautnya. Panglima besar ingin segera membawa Long Jiu pergi. Tujuannya agar lebih mudah mencari tahu situasi di selatan. Kepergian Long Jiu kali ini, aku khawatir peluang selamatnya kecil. Kamu tahu sendiri cara interogasi di militer. Kalau begitu, Xiao Jiu memang dalam bahaya. Lulong, pergilah temui Xiao Jiu. Iya, Kak. Setidaknya kalian harus bertemu sekali lagi. Baiklah. Wanita secantik dirimu, kenapa harus menjadi penjahat? Wanita secantik dirimu, kenapa harus menjadi penjahat? Aku tahu semua ini bukan keinginanmu. Jangan pura-pura polos setelah mengambil keuntungan dariku. Kalau begitu, kamu saja yang manfaatkan aku. Markas besar Jiangbei ingin menemuimu. Aku datang melapor, apa itu mengganggumu? Bagaimana tadi malam? Apanya yang bagaimana? Jiang Jingrong itu rasanya seperti apa? Sudah kamu santap atau belum? Seharusnya kamu buat dia kerja keras semalaman saja. Jiu, bicaramu makin vulgar saja, ya? Pasti lelah ya menyetirnya. Tuan, mau mampir untuk bersenang-senang sebentar, Kak. Kalau kakak benar-benar ingin melihatnya, aku juga tidak keberatan.
Maaf, di luar terlalu ramai. Saya datang terlambat. Sepertinya Yo ini, Moran tidak bisa dibiarkan lagi. Biarkan aku yang mengakhiri semua ini. Aku tahu semua ini bukan keinginanmu. Jadi, biarkan aku yang mengakhiri semua ini. Ini adalah pil Wuyu yang aku minta dibuatkan oleh tabib Saktimo. Setelah kamu meminumnya, semua ingatanmu akan hilang. Demi aku bisa melindungimu. Aku harap kamu tidak menyalahkanku. Kak Mo, Kak Mo, Kak Mo. Hei, nanti setelah aku menyembuhkan Kak Niu, aku akan membawamu kembali ke Beijing. Bagaimana? Makan kerangka ayam dan juga dugem. Oh, iya benar. Di Beijing banyak sekali makanan enak. Biar tabib Saktimo yang mengajakmu jalan-jalan. Hahaha. Menyebalkan? Siapa yang menyuruhnya mengubahnya? Wang Hanlian, bagaimana kamu menjaganya? Mu Hanlin, bagaimana kamu menjaganya? Ada apa ini? Diam. Apa maksudnya ini? Long Jiu menghilang. Bagaimana mungkin? Dia kan koma parah. Apa dia terbang sendiri? Katakan padaku kapan terakhir kali kalian melihatnya. Kalian berdua sedang bermesraan di kamar. Lalu aku pergi mengganti infus Long Jiu. Setelah itu aku turun untuk merawat Wenwan. Dia insomnia. Aku saksinya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri keluar dari kamar Long Jiu. Ini baru sebentar. Bagaimana bisa orangnya menghilang? Jendelanya terbuka. Ini ditemukan di lantai. Keterlaluan sekali. Sebenarnya apa yang terjadi? Shangqing Fangzi. Dia nekat membawa orang pergi tepat di depan mata kita. Tidak mungkin. Ada Anda, Sang Panglima, yang berjaga di sini. Dia masih berani datang. Shangqing Fangzi membawa orang pergi tepat di depan mataku. Tidak mungkin, dengan adanya Anda, Sang Panglima, dia masih berani datang. Apalagi yang tertulis di surat itu. Mereka membawa Long Jiu ke Beijing. Kalau tidak, nyawanya akan melayang. Aku akan hubungi Panglima Besar sekarang juga. Minta dia untuk waspada sejak dini. Begini, kamu beritahu Panglima Besar. Yang dia jaga bukanlah perbatasan utara, melainkan Laut Selatan. Bos, maksudmu ini taktik pengalihan. Musuhnya lebih licik dari yang kita bayangkan. Mereka bisa menculik orang tepat di depan mata kalian. Benar-benar sulit ditangani. Sepertinya aku, Shen Moju, tidak bisa tinggal diam lagi. Dengan bantuan dari keluargamu, peluang kita memang jadi lebih besar. Lulong, apa rencanamu sekarang? Kak, karena kamu tidak mau kembali ke Beijing, serahkan saja masalah ini pada kami. Presdir Luo, apa rencanamu sekarang? Kak, karena kamu tidak mau kembali ke Beijing, serahkan saja masalah ini pada kami. Tetaplah di sini temani kakak ipar baik-baik. Tapi kalau dia tidak pergi, bagaimana hatinya bisa tenang? Tenang saja, ada mereka. Jangan menipu dirimu sendiri. Rasa khawatirmu sudah terpampang jelas di wajahmu. Benar. Lulu, kamu orang yang sangat setia. Itulah hal yang kusukai darimu sejak dulu. Sekarang Tuan Muda jatuh ke tangan musuh. Bagaimana mungkin aku bisa tinggal diam? Tapi aku tidak bisa meninggalkanmu sekali lagi. Kamu bisa pergi ke Beijing itu. Kenapa aku tidak bisa? Benar juga, penjagaan pasukan perbatasan utara sangat ketat. Keamanannya pasti terjamin. Kalau begitu, bagaimana kalau begini? Kita semua pergi saja. Kenapa tidak sekalian saja bawa pasukan kita? Nanti malah merepotkan pihak perbatasan utara. Kamu bicara apa sih? Kamu pikir aku, Chen Mojun, cuma bisa ilmu medis saja? Memangnya markas besarku cuma makan gaji buta? Kok aku merasa kalian berdua semakin kompak saja ya? Kamu pikir Shen Mojuku cuma bisa ilmu medis saja? Memangnya markas besarku cuma makan gaji buta? Kok aku merasa kalian berdua semakin kompak saja ya? Iya nih, kalian semua mengerjaiku. Kenapa? Jangan-jangan aku sudah harus siapkan amplop pernikahan nih. Bos,
Kalau begitu, kenapa tidak ikut pergi saja? Lagi pula, di surat itu juga tertulis tentang asal-usulmu. Hanya jika kamu pergi, kamu bisa mengetahui kebenarannya. Benar, Lulong? Ini kan menyangkut asal-usulmu. Kamu harus pergi. Lulong, dengarkan aku. Aku sudah tidak punya keluarga lagi. Kalau aku bisa menemanimu menemukan keluargamu, itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Kalau begitu, aku tidak akan menolak lagi. Long Yi sudah menghubungi Marsekal Besar untuk mengerahkan pasukan ke Laut Selatan malam ini juga. Kalian ikut aku kembali ke pinggiran utara. Beritahu mereka. Sang Dewa Perang akan kembali.